$2 miliar udah dihabisin Toyota untuk balapan di F1. $2 miliar. Uang segitu banyak, sayangnya cuma bisa ngasilin 13 podium dan 3 pole position, dengan hasil terbaik di posisi 4 konstruktor. Buat perbandingan aja, budget seluruh tim F1 yang juara dari tahun 2009 sampai tahun 2017, kalau di total baru nyampe ke angka 2 miliar. Jadi dengan Toyota ngeluarin uang segitunya, harusnya udah jadi cukup modal buat nguasain F1. Pantas kalau Toyota F1 ini dicap sebagai kegagalan paling mahal di motorsport. Pasti penasaran kan ya? Apa sih yang bikin Toyota dengan keberlimpahan dana kayak gitu tetap aja nggak bisa sukses di F1? Wacana Toyota masuk ke F1 diumumin langsung sama Presiden Toyota kala itu, Hiroshi Okuda, di bulan Januari tahun 1999. Toyota yang sebelumnya udah main di ajang WRC dan Le Mans, pengen juga ngerasain balapan di F1. Toyota nggak mau cuma numpang lewat aja, enggak, tapi mereka beneran serius garap proyek F1 ini. Pendekatan Toyota di F1 ini emang bisa dibilang sangat ambisius, karena biasanya tim-tim baru yang masuk ke F1 itu berawal dari alih kepemilikan tim F1 yang dijual karena udah nggak ada dananya lagi. Hal ini ngebuat tim-tim baru itu nggak mulai semuanya dari nol, tapi udah ada sisaan sumber daya dari tim yang mereka beli sebelumnya. Selain itu, biasanya tim-tim baru juga hanya ngerjain part-part esensial untuk bisa masuk ke F1, kayak sasis dan bodywork. Sedangkan part lain kayak mesin, gearbox, suspensi, dan lain-lain, mereka beli dari tim yang udah lebih mapan. Cara ini dianggap lebih masuk akal dan hemat tentunya. Tapi Toyota mah beda. Karena emang punya dana yang banyak, mereka percaya diri untuk mutusin bikin semuanya dari nol. Dan emang bener, mobil F1-nya Toyota ini semuanya dibuat sendiri. Gak ada sama sekali yang beli dari tim lain. Beneran dari nol. Mulai dari sasis, bodywork, sistem suspensi, gearbox, bahkan sampai ke bagian yang paling rumit di F1, yaitu mesin mobilnya, semuanya bikin sendiri. Mereka bikin sendiri di pabriknya Toyota. Langkah ini beneran langkah yang ambis banget sih. Bisa jadi Toyota doang yang ambil langkah kayak gini dalam sejarah F1. Tentu kecuali tim-tim F1 yang dulu pas pertama kali banget. Pas F1 baru ada, ya kayak Ferrari, Talbot Lago, atau Alfa Romeo. Tapi itu kan beda cerita dan kondisi ya. Saking ambis dan seriusnya, hanya dalam waktu 19 bulan, Toyota udah bisa bikin mobil F1 pertama mereka sendiri. Namanya Toyota TF01, lengkap dengan mesin V10 RVX01. Mobil TF101 ini nggak dipakai buat turun balapan bahkan, cuman buat dipakai testing aja, full buat testing. Toyota pakai jasanya Mika Salo dan Alan McNish buat jadi pembalap testingnya. Keduanya juga jadi pembalap full di musim debut Toyota di tahun 2002. Mika Salo pada titik dia di-hire oleh Toyota udah ngantongin 92 kali balapan di F1, termasuk diantaranya 2 kali podium finish bareng Ferrari. Pengalamannya ini jelas jadi input yang berharga buat mekanik dan engineer-nya Toyota, teman setimnya Alan McNish, meskipun masih rookie, tapi dia udah pernah jadi test driver di McLaren dan Benetton pas tim itu lagi jaya-jayanya. Selain itu, di masa mudanya, McNish ini pernah dilabelin jadi the next Jackie Stewart. Cuman sayangnya rezeki untuk debut di F1 baru pas dia udah umur 32 tahun, pas tahun 2002 itu. Salo dan McNish selama tahun 2001 keliling ke 12 sirkuit hanya untuk melakukan testing bareng Toyota. Sirkuitnya adalah track-track yang akan dipakai buat musim balap 2002, kayak Silverstone dan Spa-Francorchamps. Udah gitu, Toyota juga testing di Paul Ricard secara eksklusif karena kerjasamanya bareng pabrikan ban F1 yang baru masuk, yaitu Michelin. Totalnya, mereka testing lebih dari 21.000 km dengan total 3.000 lap lebih. Ini gila sih. Buat perbandingan aja ya, di pre-season 2021 kemarin, satu tim paling banyak cuman bisa melahap 220 km. Nggak nyampe 1/10-nya. Berapa banyak coba data telemetri yang bisa dikumpulin? Ini beneran harta karun yang berharga banget kalau data hasil testing itu bisa diolah. Dan gak cuma mobilnya aja yang dites, para kru pit stopnya juga dilatih selama masa testing itu untuk urusan kayak latihan pit stop dan koordinasi di garasi. Pokoknya persiapannya emang beneran ekstensif dan segitu niatnya, beneran profesional dan gak main-main sama sekali. Meskipun Toyota ini bikin semuanya dari nol, tetap aja butuh bantuan dari yang punya pengalaman di F1. Adalah Pak Gustav Brunner yang diincar sama Toyota. Beliau adalah salah satu technical director di Minardi yang notabene tim papan bawah. Pak Gustav ini masuk ngegantiin desainer sebelumnya yang bikin TF101 yaitu André de Cortanzo yang dianggap kurang jam terbangnya di dunia F1. Hal itu jadi pertimbangan kenapa Pak Gustav yang diambil, karena dia punya track record bagus di tim-tim F1 berbudget rendah tapi bisa bikin mobil yang lumayan. Atau ya kalau dianalogin ini, kayak lu bisa ngerakit PC gaming kere-hore tapi hasilnya tetap bisa main rata kanan. Logikanya sih dengan budget nggak terbatas dari Toyota, bisa dong ya bikin mobil juara.
Tapi ternyata dengan melimpahnya budget, malah Pak Gustaf ini kayak nggak bisa ngeluarin kemampuannya dengan maksimal. Mungkin bingung kali ya, biasa nggak ada dananya, ini malah kebanyakan. Kadang ada kan ya, tipe orang yang kalau kepepet karena nggak ada dana, jadi kreatif, begitu dapat keberlimpahan malah jadi kaget dan mampet idenya. Tapi yang jadi masalah adalah Toyota ini dianggap ngebajak Pak Gustaf dari Minardi. Gimana enggak? Jumat dihubungin sama Toyota, Sabtunya Pak Gustaf mikir, Minggu bilang oke ke Toyota, Senin udah terbang ke Kolm. Sedangkan Minardi cuma dikabarin via fax. Udah kayak diputusin pacar lewat WA, nggak enak banget kan ya? Gak heran kalau Paul Stoddart, pemilik baru Minardi pada saat itu, sampai nuntut Pak Gustaf dan Toyota ke pengadilan. Karena Pak Gustaf ini udah dikontrak sampai 2003 oleh Minardi, tapi Pak Gustaf milih nyeberang ke Toyota di tahun 2001. Gak cuma urusan sama Minardi aja, Toyota juga sedikit banyak agak bikin jengkel tim lain. Gara-garanya Toyota manfaatin aturan larangan testing musim dingin di akhir musim 2001. Aturan ini juga berlaku untuk para tim F1 yang lain. Tim F1 yang lain baru boleh memulai testingnya setelah 1 Januari 2002. Sedangkan Toyota untuk menyiasati aturan itu benar-benar daftar menjadi salah satu entrant ke F1 di batas akhir, supaya belum dianggap sebagai entrant di F1 di tahun 2001. Yang ujung-ujungnya secara legal jadi nggak kena aturan itu. Langkah ini kemudian diledek sama tim lain, salah satunya Ron Dennis yang bilang, ya silahkan aja sih pakai celah aturan itu, mau testing juga sana. Toh kita sih nggak ngeliat Toyota sebagai ancaman yang serius. Gile ya, baru masuk F1 udah dikata-katain. Dan karena biasanya tim baru di F1 itu sebenarnya adalah bekas tim yang sebelumnya udah ada di F1, jadi umumnya para mekanik dan staffnya emang udah biasa nongol di paddock. Cuma sekarang ganti nama dan seragam aja, jadi udah familiar lah sama orang-orang di paddock. Nah, Toyota kebanyakan mekanik dan krunya bukan dari ranah F1 karena bener-bener baru dari nol. Ditambah kelakuan timnya yang kurang enakin, jadi ya nggak ada temennya gitu. Kayak anak baru di sekolah lu, tapi baru masuk udah bikin onar aja, kan ngeselin ya? Ya emang sih, di F1 ini bukan buat cari temen, tapi sepanjang sejarahnya sebenarnya banyak banget saling sharing antar tim F1 dan juga buat koalisi politik di F1. Dan soal koalisi politik ini terbukti sih, Toyota yang nggak punya koalisi kemana-mana jadi rugi besar, ketika mereka sebenarnya udah bisa bikin mesin V12 di tahun 1999, tapi ternyata FIA di tahun 2000 itu ngeluarin regulasi mesin yang baru, yang bilang kalau mulai tahun 2000 di F1 hanya boleh pakai mesin V10. Nah, kabarnya banyak bos-bos tim lain yang nggak mau ada V12 di F1, salah satunya adalah Ron Dennis dan Frank Williams. Akhirnya karena regulasi ini, Toyota harus bikin mesin V10 dari nol lagi, dan ninggalin mesin V12 yang udah jadi itu. Ini jelas bikin rugi waktu dan uang dong. Ini juga yang bikin Toyota akhirnya mundur ke 2002 dari yang rencana awal di tahun 2001. Jadi emang dari awal Toyota ini kalah di medan politiknya F1. Ya salah satunya karena tadi, Toyota memilih menjadi orang asing di paddock saat mereka masuk F1. Ove Anderson adalah sosok yang ditunjuk Toyota buat ngegawangin proyek Toyota F1 ini. Ove Anderson ini dulunya pembalap rally yang kemudian jadi tim prinsipal rally Toyota Team Europe dari awal 80-an sampai era kejayaan Toyota Rally di awal 90-an. Pada masa itu, Ove Anderson bisa bawa tim Toyota lumayan mendominasi di kancah WRC dengan beberapa kali juara dunia pembalap dan konstruktor. Salah satu jagoannya yaitu bapaknya Carlos Sainz Jr., yaitu Om Carlos Sainz Senior yang 2 kali juara dunia WRC pakai mobil Toyota Celica GT4 yang ikonik itu. Meskipun pada akhirnya prestasi Toyota di WRC ini tercoreng karena di tahun 95 ketahuan kalau mobil Celica ini pakai perangkat yang ilegal yang akhirnya ngebikin tim Toyota Rally ini di-ban selama 1 musim oleh FIA. Lepas dari sanksi FIA itu, Ove Anderson tetap dianggap udah bisa ngebawa tim balapnya Toyota ke arah yang benar dan terbukti udah ngasilin prestasi di WRC. Oh iya, nggak cuma WRC aja, sempat juga podium di ajang 24 Hours of Le Mans dengan Toyota GT1-nya. Hal ini ngebuat para petinggi Toyota berani ngasih wewenang ke beliau buat ngebawahin proyek ambisiusnya Toyota di F1. Dan tentu, kalau ngeliat track recordnya, Ove Anderson ini nggak ada yang salah dengan CV-nya. Totally fine. Cuman bicara F1, Ove Anderson ini sama sekali nggak punya pengalaman terjun di dunia F1. Ya kalaupun ada, bisa dibilang dikit banget. Dan kelihatannya petinggi Toyota menganggap F1 ini kayak sama aja sama ajang balap yang lain. Jadi kalau si Ove Anderson bisa berprestasi di rally dan Le Mans, pasti bisa juga melakukan hal yang sama di F1. Mereka pun pede di F1 juga pasti bisa berprestasi. Tapi nyatanya F1 dan rally adalah sesuatu yang berbeda. Walaupun sama-sama motorsport dan sama-sama roda 4, DNA-nya berbeda. Dari medan balapnya aja udah beda. F1 full tarmac, WRC kan tarmac ada, gravel ada, bahkan S aja ada. Udah gitu kultur di F1 dan WRC juga beda. Pokoknya yang jelas ternyata F1 dan rally ini nggak sama.
Opa Anderson yang klik di dunia rally nggak bisa langsung klik di dunia F1. Opa Anderson pun hanya jadi tim prinsipal selama musim 2002 sampai 2003. Dan tentu nggak ada yang meragukan kualitasnya Opa Anderson ini, cuma emang ternyata tempatnya aja yang nggak cocok. F1 bukan tempat yang pas dengan Opa Anderson ini. Köln, Jerman adalah lokasi markas Toyota F1. Fasilitas utama yang ada di Köln ini mencapai 3 hektar luasnya. Jelas bukan fasilitas main-main nih. Fasilitas ini udah dipakai dari tahun 79, pas Toyota pindah dari Brussels ke Köln. Fasilitas ini bisa mengakomodir kebutuhan manufaktur, administrasi, dan finansial dari semua kegiatan balap mereka. Fasilitas ini awalnya untuk menggarap mobil Toyota Rally, yang kemudian dipakai juga untuk menggarap mobil GT1 yang turun di Le Mans. Jadi emang udah one-stop solution buat kebutuhan Toyota di ajang motorsport. Nah, makanya nggak heran, pas Toyota punya rencana buat turun ke F1, mereka tetap milih Köln ini sebagai markas buat tim F1 mereka juga. Karena mereka merasa semua kebutuhannya bisa terpenuhi di fasilitas ini. Untuk mendukung itu, mereka menambah infrastruktur lain supaya bisa juga bikin mobil F1. Udah gitu, nambah personel juga, dari 300-an orang sampai jadi sekitar 1.000 orang. Jadi emang Toyota ini sama sekali nggak main-main soal sumber dayanya. Tapi nyatanya, kebanyakan tim F1 itu markasnya di Inggris. Buat gambaran aja, di tahun 99, tahun mereka mutusin masuk F1, 7 dari 11 tim F1 itu bermarkas di Inggris. Sisanya 2 di Italia, 1 di Prancis, dan 1 lagi di Swiss. Komunitas markas F1 yang ngumpul itu jadi keuntungan buat circle yang ada di sana. Karena jadi lebih gampang buat nyari engineer-engineer yang punya background di F1. Suka nggak suka, pemilihan markas Toyota di Köln ini bikin banyak engineer F1 nggak begitu tertarik buat pindah kerja dari Inggris ke Jerman. Masuk akal kan? Kalau ada kerjaan yang sama-sama menarik, pasti lebih pilih yang dekat dengan rumah daripada harus repot-repot kerja di negeri orang. Logikanya kan begitu. Toyota lebih banyak diisi sama orang-orang yang dulu ngegarap tim rally-nya, ditambah sama talenta-talenta baru yang bisa didapat di sekitaran Köln. Tentu kalau soal kepintaran, Jerman juga dikenal dengan kecakapannya di bidang teknik. Cuman itu nggak cukup. Punya pengalaman di bidang F1 ternyata menjadi nilai pembeda. Lokasi markas jadi memainkan peranan vital, karena akhirnya Toyota nggak bisa banyak dapetin orang-orang yang punya latar belakang F1 di squadnya. Inilah yang nggak bisa didapetin Toyota. Fasilitas yang oke punya itu jadi agak nggak maksimal karena lokasi yang kurang pas dengan kultur di F1. Tahun 2001, selain jadi tahun testing Toyota F1, perusahaan induk mereka, Toyota Motor Corporation, meluncurkan prinsip atau nilai-nilai perusahaannya yaitu Toyota Way atau jalan ninjanya Toyota. Ada 14 butir prinsip yang ingin ditekankan ke seluruh aspek perusahaan, tentunya Toyota F1 juga termasuk. Ada 2 pilar dalam Toyota Way yang kurang cocok sama kultur F1. Pertama adalah continuous improvement, atau pengembangan yang berkelanjutan. Di F1, cara mainnya nggak kayak gini. Peningkatan di F1 nggak selalu terus berkelanjutan. Kenapa? Karena di F1 ada regulasi yang bisa berubah mendadak. Dan seringkali perubahan regulasi itu bisa ngehapus dominasi dan pengembangan yang udah dilakukan oleh tim. Ini juga yang bikin nggak ada tim F1 yang benar-benar sustain selalu juara selama berpuluh-puluh tahun. Itu baru satu pilar. Pilar lainnya adalah respecting people. Sebenarnya pilar ini bagus banget. Organisasi kalau mau maju, ya emang harus bisa saling ngehargain satu sama lain. Tapi pada prakteknya, di tim Toyota F1 yang terdiri dari ratusan staff dari sekitar 30-an lebih negara, ini bukan hal yang gampang. Budaya orang Barat dan Timur jelas banyak hal yang berbeda. Menurut orang kita itu nggak sopan, menurut orang Barat itu sopan-sopan aja. Begitu juga sebaliknya. Di Toyota juga sama kayak gitu. Toyota yang dari Jepang jelas sangat kental budaya ojigi, alias budaya membukukan badan sebagai bentuk penghormatan. Tapi kan bagi orang Barat itu bukan hal yang umum ya, dan malah jadi awkward buat mereka. Hal-hal kecil sih, tapi rentan bikin Toyota ini jadi nggak klop. Dan bener aja kejadian. Di tahun 2004, mereka sempat nge-hire Mike Gascoigne buat jadi technical director. Om Mike ini adalah salah satu nama hebat lah di F1. Udah sempet bawa Jordan dan Benetton ke hasil yang lumayan bagus. Cuman gayanya Om Mike ini emang terkenal belak-belakan. Ya sebenarnya sih banyak di F1 yang gayanya kayak dia. Cuman gayanya itu ya nggak kena dan nggak cocok di Toyota. Banyak petinggi Toyota yang akhirnya kalau mobilnya nggak berprestasi, yang disalahin si Om Mike ini. Padahal kalau dari segi hasil, mobil Toyota F1 garapannya bisa dapat hasil positif selama musim 2005. Bisa 5 kali podium dan finish di posisi kedua 2 kali. Dan terbukti musim 2005 adalah musim terbaiknya Toyota di F1. Tapi di awal musim 2006 hasilnya ngecewain. Om Mike pun yang emang kurang disukain sama manajemen Toyota di Jepang langsung ditendang buat digantiin sama Pascal Vasselon. Om Mike ini emang suka ngeluh kalau di Toyota F1 ini mau apa-apa nggak bisa cepet.
Walaupun dia technical director, tapi dia nggak dikasih kebebasan penuh buat nyalurin idenya. Jadi kalau mau bikin apa-apa, kudu dibahas dulu sama manajemen Toyota di Jepang. Cara kerja kayak gini jelas nggak efektif, jadinya nge-lag mulu, nggak cocok sama F1 yang dinamis. Upaya Toyota buat nge-infuse Toyota Way ini ke Toyota F1 justru ngebikin tim jadi banyak birokrasinya, karena manajemen Toyota di Jepang tetap mau pegang kendali tim F1-nya. Ya nggak salah juga sih kalau manajemen Toyota mau pegang kendali, uang-uang dan tim punya mereka-mereka juga, cuman ya nggak cocok aja dengan kultur di F1. Dari sini kita jadi nyadar, nilai-nilai perusahaan yang terbukti bisa bikin Toyota jadi salah satu pabrikan mobil terbesar di dunia, nggak bisa langsung cocok diterapin di mana aja, seenggaknya di F1. Udah gitu, Toyota meskipun udah disokong dengan uang jutaan dolar, sayangnya nggak bisa dapetin orang-orang top di F1. Nggak yang bagian bikin mobil, nggak juga dibalik kemudinya. Toyota cuma bisa dapet talenta-talenta nomor 2-nya di F1. Ya nggak jelek, tapi bukan yang paling top juga. Padahal uangnya sih jelas ada. Kalau di bola mah jelas Toyota ini bisa banget lah belanja pemain-pemain hebat, mirip tim plastik Manchester City itu, yang tadi yang nggak ada apa-apa jadi bisa juara liga. Ternyata di F1 nggak bisa gitu, dengan uang sebanyak itu mereka nggak bisa nge-hire nama-nama paling top di F1. Sebabnya sih macam-macam ya, bisa jadi nggak cocok sama lokasi markasnya, atau ya emang nggak cocok sama timnya itu sendiri, atau Toyotanya emang nggak mau nge-hire aja. Paling konkret, sepanjang 8 musim Toyota di F1, tim prinsipalnya nggak ada yang benar-benar punya pengalaman megang tim F1. Semuanya adalah pejabat yang emang udah lama ada di Toyota. Kayak misalnya Opa Anderson yang udah sama Toyota dari tahun 70-an. Penggantinya, Sutamo Tomita dan Tadashi Yamashina, ya sama aja. Mereka emang udah kerja di Toyota dari tahun 70-an juga. Jadi emang unsur loyalitas jadi nilai utama dalam penentuan siapa yang jadi tim prinsipal di Toyota F1. Salah? Ya nggak juga. Cuman lagi-lagi pendekatan kayak gitu ternyata nggak cocok di F1. Untuk bagian teknis, Toyota lebih terbuka sih. Jelas mereka ngambil nama-nama kayak Gustav Brunner dan Pascal Vasselon yang punya pengalaman di berbagai tim F1 sebelumnya. Tapi ya itu, mereka hitungannya bukan talenta nomor 1 sekelas Adrian Newey, Aldo Costa, atau Rory Byrne. Mike Gascoigne sebenarnya salah satu nama top juga, cuman sayang aja nggak cocok sama gayanya Toyota. Kesempatan bagus padahal pernah muncul di tahun 2007 ketika Ross Brown abis pamit dari Ferrari. Toyota harusnya bisa ngegayat Om Brown ini. Siapa coba yang nggak tahu reputasinya si Om Brown? Bisa bawa Benetton dan Ferrari juara dunia berkali-kali, jago desain dan punya kepemimpinan yang top banget. Kebayang sih kalau Toyota bisa ngambil Om Brown bisa jadi Toyota yang juara dunia, alih-alih Brown GP yang lahir. Ya pada akhirnya uang Toyota yang banyak itu jadi sia-sia karena nggak bisa bikin mobil yang benar-benar bagus. Di sisi kemudi juga sama aja, pilihannya Toyota ya meskipun yang nggak jelek-jelek banget, tetap aja bukan yang paling top. Bahkan nggak segan juga milih pembalap rookie minim pengalaman atau yang seadanya aja, kayak Alan McNish, Ricardo Zonta, Timo Glock, dan Kamui Kobayashi. Kalaupun ada nama yang juara, Cristiano Damata juaranya di Champ Car, bukan di F1. Jadi kayak nggak pas gitu pengalamannya. Nama-nama lain emang sih cukup punya nama lah ya, misalnya Mika Salo, Jarno Trulli, Oliver Panis, dan Ralf Schumacher. Semuanya podium scorer dan ada yang pernah menang juga di F1. Cuman ya bukan bener-bener bintangnya dan emang hasilnya juga gitu-gitu aja, papan tengah nanggung. Ngomong-ngomong soal Schumacher, Ralf Schumacher dikontrak jutaan dolar untuk beberapa tahun sama Toyota, yang akhirnya kemudian diledek, "Woi, bukan Schumacher yang itu yang harusnya lu kontrak, Schumacher yang satunya lagi." Pernah juga sempat mau ngontrak Kimi Raikkonen yang baru aja juara dunia dan Robert Kubica buat musim 2010. Cuman sayangnya seperti kita tahu, Toyota udah keburu bubar timnya di akhir 2009. Ya gitu deh, kebanyakan uang jutaan dolar yang udah dikeluarin jadi nggak maksimal hasilnya. Tentu di balik tujuan Toyota masuk F1 nggak cuma sekedar ngeramein grid di F1 aja. Di balik itu jelas Toyota punya tujuan ekonomis di baliknya. Udah jadi rahasia umum kalau salah satu motif Toyota terjun ke F1 adalah untuk mendorong penjualan mobilnya juga. Toyota udah lama iri juga sama Honda yang bisa ngiklanin mobil-mobil mereka bersanding sama mobil F1, karena emang Honda udah banyak prestasinya di F1. Sedangkan Toyota nggak punya privilege itu, makanya itu juga yang ngebikin Toyota berusaha ngejar ketertinggalannya dari Honda soal prestasinya di F1. Salah satu pasar yang diincar Toyota ketika masuk F1 adalah kawasan Eropa, karena di Eropa lah F1 populer. Tapi apa hasil Toyota di F1 yang seadanya itu malah bikin penjualannya makin turun atau gimana? Ternyata enggak loh, selama Toyota ikut F1, penjualan mobil Toyota di kawasan Eropa justru meningkat pesat. Dari yang cuma bisa jualan 600.000 unit di tahun 99, mereka bisa jual 1,2 juta unit di tahun 2007. Kenaikannya nyampe 100% sendiri. Ya, walaupun kenaikan ini ada korelasinya sama tim F1-nya atau enggak, itu sih debatable lah ya.
Tapi datanya sih nunjukin kalau justru selama Toyota ada di F1 ini, Toyota menikmati kenaikan penjualan yang bagus, baik di Eropa maupun secara global. Gak cuman itu aja, di tahun 2007, Toyota juga dinobatkan sebagai perusahaan mobil terbesar di dunia setelah nyalip angka penjualannya General Motors. Kalau di Indonesia sih nggak usah ditanya lah ya Toyota kayak apa nguasainnya, udah jadi mobil sejuta umat. Tapi akhirnya prestasi Toyota sebagai manufaktur mobil tetap nggak kebawa ke F1. Tahun 2008, dunia kena krisis finansial global, Toyota juga kena imbas akibat krisis itu. Toyota pertama kalinya merugi dalam 70 tahun terakhir, dan gak tanggung-tanggung. Kerugiannya hampir mencapai 2 miliar dolar. Ngelihat kondisi prestasi di F1-nya sendiri masih belum memuaskan, akhirnya manajemen Toyota cabut dari F1 di November 2009. Banyak yang menyayangkan keputusan ini, karena sebenarnya di musim 2009, Toyota ini udah menjalani awal musim yang menjanjikan, 5 podium di 4 balapan pertama. Selain itu, sempat juga mengunci front row grid di balapan keempat di Bahrain. Hasil ini salah satunya adalah berkat perubahan regulasi dan double diffuser yang dipakai Toyota. Sayangnya sepanjang musim gak konsisten dan kalah sama double diffusernya Brown GP. Tapi seenggaknya tim udah bergerak maju, gak cuman itu aja malah. Sebenarnya Toyota juga udah nyiapin sasis baru buat musim 2010, jadi kayak semuanya sia-sia aja. Walaupun ya langkah mundur dari F1 ini juga bisa dimengerti sih, dengan mundur dari F1, Toyota bisa berhemat sekitar 500 juta dolar di masa-masa resesi itu. Dan manajemen Toyota bilang, andai Toyota menang Grand Prix di 2009, tetap aja nggak mengubah keputusan Toyota buat mundur dari F1. Tentu masih banyak banget trivia-trivia tim Toyota yang bisa kita ingat. Mulai dari dugaan Toyota yang nyontek mobil Ferrari di tahun 2004, pecahnya ban Ralf Schumacher yang jadi pemicu tire gate di Indianapolis 2005, dan kesalimnya tim mogok oleh Hamilton di tikungan terakhir Interlagos 2008 yang nggak bisa dilupain fansnya Ferrari. Dan satu lagi, Toyota adalah tim yang melakukan pit stop dengan pengisian bahan bakar untuk terakhir kalinya di F1 pas di Abu Dhabi. Itulah akhir dari perjalanan Toyota di F1. Uang yang dikeluarkan nggak bisa dapat hasil yang sepadan. Ini membuktikan nggak gampang untuk menaklukkan F1. Ada uang aja nggak jadi jaminan bisa menang, apalagi kalau nggak ada uangnya. Semua tadi adalah faktor-faktor yang mendukung kejatuhan Toyota di F1 kalau dari hasil pengamatan kami. Gimana kalau menurut lo? Faktor apa ya yang paling bikin Toyota gagal, atau malah ada faktor lain? Jangan segan untuk komen di bawah, dan seperti biasa, kalau ada yang perlu dikoreksi, kami juga selalu terbuka. Akhir kata, terima kasih udah nonton video ini, jangan lupa like dan subscribe kalau lu suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.